Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriel Syarif dari nomor absen 05 dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kali ini saya akan melakukan tugas praktikum dari Bu Sumastri tentang percobaan sederhana sel elektrolisis. Saya mengambil judul percobaan, yaitu membuat rangkaian percobaan sederhana sel elektrolisis menggunakan bahan-bahan dari rumah. Lalu, apa tujuannya? Tujuan saya adalah mengetahui terjadinya sel elektrolisis dengan menggunakan bahan sekitar yang ada di sekitar kita. Saya akan membuatnya dengan bahan yang mudah didapat. Selanjutnya ada untuk mengetahui reaksi sel elektrolisis dari NaCl dan NaCO3, yaitu soda kue. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan teori singkatnya. Pada sel elektrolisis terdiri dari dua elektrode, yaitu katode dan anode yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Katode dihubungkan dengan kutub negatif dan anode dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Oleh karena itu, katode merupakan kutub negatif dan anode merupakan kutub yang positif. Pada rangkaian dalam, elektrode dari anode akan menuju ke larutan sehingga ion positif mengalami reduksi pada katode tersebut. Ion negatif dari larutan akan ditarik ke anode sekaligus mengalami oksidasi pada anode. Sel elektrolisis terdiri dari sebuah wadah elektrode, elektrolit, dan sumber arus setara. Selanjutnya, di sini ada bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah 2 batang pensil yang sudah diraut. Kedua, sebuah baterai 9 volt bisa menyusun baterai 1,5 volt. Ketiga adalah alat pengaduk. Keempat, kardus tipis yang telah dibolongi dan berjarak 1 inch. Kelima, ada gunting. Keenam, kabel penjepit buaya. Ketujuh, ada soda kue, bisa juga menggunakan asam cuka. Kedelapan, ada garam. Kesembilan, ada 2 buah gelas plastik kecil. Yang terakhir adalah lakban hitam. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah percobaan dalam praktikum ini. Dengan menggunakan bahan-bahan yang seadanya, bahan yang sudah saya siapkan. Oke, yang pertama itu kita siapkan kedua pensil ini, lalu kita tajam dengan menggunakan rotan. Kebetulan saya sudah menajamkannya ya, seperti ini. Lalu selanjutnya ambil dan masukkan garam ke dalam gelas plastik seperti ini, cukupnya ya. Kemudian masukkan air hangat secukupnya seperti yang saya sudah hangatkan tadi. Aduk larutan garam ini menggunakan pengaduk supaya apa? Hingga benar-benar larutan ini larut dalam air. Lalu kemudian kita diamkan beberapa sesaat. Kemudian kita ambil baterai 9 volt ini ya, dengan menggunakan salah satu bagian kabel listrik. Kemudian sambungkan jepit buaya dengan kabel berwarna hitam sebagai katode di bagian yang negatif baterai. Bagian negatif jepitan pada satu ujung pensil dan rekatkan menggunakan lakban yang saya sudah siapkan. Lekatkan kabel pensil sehingga membentuk seperti ini ya. Lakukan hal sama pada kabel merah, yaitu anoda, dan jepitan ke bagian positif baterai. Lakukan hal yang sama dengan menekankan lakban hitam. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan kardus tipis yang sudah dibolongi dan berjarak 1 inch yang tadi saya potong, harus agar pas di atas gelas plastik. Nah, ini pas. Dan tancapkan pada kedua pensil seperti yang saya buat. Nah, sebelahnya.
selanjutnya itu tempatkan kedua ujung lain sisi pensil ke dalam larutan air garam. Nah, seperti ini. Hidrogen berkumpul di sekitar katoda dan gas klorin berkumpul di sekitar anoda. Gelembungnya ada lebih banyak di bagian anoda dibandingkan katoda. Untuk anoda, kabel yang berwarna merah, sedangkan katoda untuk kabel yang berwarna hitam. Namun lama-kelamaan, gelembung yang dihasilkan sama banyak atau seimbang. Lama-kelamaan larutan air garam berubah warna menjadi keruh dan hampir kekuningan. Menurut saya pribadi, baunya seperti bau deterjen. Dan ini uji hasil percobaan dari larutan air garam. Ya, bergabung. Selanjutnya ke bagian yang terakhir. Mari kita siapkan soda kue ini. Jika di rumah kalian tidak ada soda kue, bisa menggunakan asam cuka. Nah, kita masukkan soda kue ini ke dalam gelas plastik kecil, yaitu secukupnya ya. Nah, seperti ini kita masukkan secukupnya. Secukupnya ya teman-teman. Nah, jika sudah dituangkan, lalu kita ambil air hangat tadi dan kita tuangkan ke gelas plastik dengan secukupnya sesuai ketentuan yang ada. Nah, kita siram seperti ini ya. Kita ulangi dan lakukan percobaan yang sama untuk menguji larutan soda kue. Saya memakai soda kue untuk menguji larutan selanjutnya. Kita aduk dengan pengaduk seperti percobaan yang pertama saya lakukan tadi, sampai larutan yang ada di soda kue ini terlarut di dalam air. Jika sudah dirasa cukup larutannya, kita ambil pensil tadi dan kita masukkan kedua ujung pensil ini ke dalam larutan tersebut. Langkah-langkahnya sama seperti percobaan pertama saya buat, dan coba kita amati apa hasilnya. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time to take. Ini adalah perbandingan warna larutan air garam dan soda kue. Pada air garam terlihat kuning kecoklatan, dan pada soda kue sedikit putih keruh. Demikian praktikum yang saya lakukan ini. Untuk pembahasannya ada pada laporan LKPD minggu kelas 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah laporan yang saya buat. Pertama, data pengamatan perubahan yang terjadi larutan garam dapur NaCl pada anoda plus, adanya gelembung sedikit berukuran besar di elektroda karbon terbentuk klorin, terjadi reaksi oksidasi. Pada katoda adanya banyak gelembung dengan ukuran yang kecil di elektroda karbon dan berbau basilin. Terbentuk gas hidrogen H2, terjadi reaksi reduksi. Pada soda kue, di anodanya itu adanya sedikit gelembung dengan ukuran yang besar dibandingkan pada katoda. Pada katoda adanya gelembung banyak dan berukuran kecil yang naik ke permukaan. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa kedua ujung pensil harus diruncingkan terlebih dahulu? Jawabannya itu adalah agar memudahkan dalam elektrolisis. Karena ujung dari pensil itu terdapat zat karbon, karena bagian yang diruncingkan akan membuat bagian dalam pensil yang terbuat dari grafit murni terlihat, di mana grafit merupakan alotrop dari karbon yang tergolong sebagai elektroda yang bersifat inert atau elektroda yang sukar untuk bereaksi dalam elektrolisis. Sehingga pensil tersebut harus diruncingkan terlebih dahulu pada kedua ujung agar kabel dapat berhubungan dengan elektroda grafit yang ujung lainnya sudah berada di elektrolisis. Pertanyaan yang kedua adalah, manakah pensil berfungsi sebagai katoda dan sebagai anoda?
Jawabannya itu adalah pensil ini berperan sebagai elektroda. Elektroda nantinya ini adalah grafit yang di dalamnya grafit dalam pensil ini berperan sebagai elektroda. Ujung pensil berwarna kabel merah disebut anoda yang terhubung dengan kutub positif baterai, dan ujung pensil berwarna kabel hitam disebut katoda yang berhubung dengan kutub negatif baterai. Ketiga, ada perubahan apa yang terjadi di anoda dan katoda pada reaksi elektrolisis larutan garam dan elektrolisis larutan asam cuka. Pada larutan garam, ujung pensil katoda mengeluarkan gelembung dengan ukuran yang kecil di elektroda karbon dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan pada ujung pensil anoda dan berbau basilin. Sedangkan pada larutan soda kue, ujung pensil katoda mengeluarkan gelembung kecil dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan pada ujung pensil anoda. Pertanyaan yang terakhir adalah tulislah reaksi elektrolisis yang terjadi di anoda dan di katoda dari elektrolisis larutan garam dan larutan soda kue. Pada NaCl adalah anodanya itu 2Cl, direaksi menjadi Cl2 plus 2 elektron. Sedangkan katodanya itu 2H2O plus 2 elektron, dihasilkan H2 plus 2O amin. Jadi reaksi redoksnya itu adalah 2H2O plus 2Cl min menjadi Cl2 plus H2O plus 2H min, ini reaksinya. Sedangkan pada NaCO3 atau soda kue, anodanya itu 2H2O 4H plus O2 plus 4 elektron. Katodanya itu 2H2O 2 elektron atau jadi 2H min plus H2O. Redoksnya itu NaHCO3 NH plus HCO3 min. Terima kasih.